Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, marilah kita mencoba menyimak dari video Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Gus Fahrur Razi An-Nur Bululawang berikut ini. Silakan, mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada, Pak Fahrur. Itu menurut Anda, Pak. Sekali lagi ingin saya katakan, kalau misalnya Pak Fahrur ada, silakan. Saat ini dan pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau saya boleh menilai bahwa debat ini adalah sangat tidak seimbang, atau dengan istilah lain tidak cocok. Tidak cocok karena perbedaan. Yang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memakai dalil atau tesis yang berdasarkan penelitian, dalil nasab, kajian ilmiah, sedangkan yang satunya tidak menggunakan dalil, Gus Fahrur. Tapi apa? Menggunakan logika tanpa dasar. Tertawa-tertawa, tidak bisa menunjukkan dalil. Ya hampirlah mirip dengan kelompok habaib yang lain. Tidak bisa menunjukkan adu kitab nasabnya, ini tidak ada. Ya cuma omdong, omong doang. Maka di sini perdebatan ini tidak berkualitas karena apa? Tidak seimbang. Yang satu mengetahui dalil, mengetahui kajian, yang satunya omdong, omong doang. Kalau omong doang ini bahasa pesantrennya itu mulghoh, tidak ada gunanya, tidak ada ukurnya kalau omdong. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Banyak dalilnya, dengan senang hati. Saya kira ini omdong, mustahil ya. Orang ahli ilmu dengan tidak itu sudah gestur, itu aja sudah beda. Jadi orang-orang yang tidak ahli ilmu cuma omdong itu sudah kelihatan. Gitu loh. Artinya permainan ini tidak seimbang. Harusnya Kiai Imaduddin tidak perlu melayani orang semacam ini. Percuma, lawang yang ahli nasab, ahli kitab nasab aja itu tidak bisa melawannya. Kalau ada yang berani melawan pendapat terkait kitab nasab, ya, membahas kitab nasab ini, kitab nasab yang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin mulai dari abad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ini silakan keluarkan argumennya di kitab zaman tersebut yang menunjukkan kaidah di mana Ubaidillah itu ada di zaman tersebut. Sedangkan yang lain itu ada dari saudara-saudara Ubaidillah. Lah yang tadi yang satunya Gus Fahrur cuma kesana kemari tertawa gini. Sebenarnya itu adalah menunjukkan bahwa beliau itu tidak ada dalil sama sekali. Bukannya malas, tidak ada dalil. Betul. Atau mungkin atas nama beliau Gus Fahrur, atas nama siapa dia itu melaksanakan wawancara atau pribadi. Kalau pribadi ya maklum. Kalau masalah Robito Alawiyah ya memalukan. Masa dari Jurbir Robito Alawiyah no dalil, tidak ada dalil. Justru Gus Rumail Abbas ya ini yang masih tanding menurut saya. Ini baru kualitas. Gus Rumail coba dilihat videonya itu. Ini baru debat berkualitas, pantas disimak. Kalau yang Gus Fahrur ini waduh, tidak masuk. Itu secara awam saja, awam santri ya, memalukan. Awam santri ini. Saya ini termasuk awam santri. Itu memalukan. Dalil mungsu omdong itu tidak masuk. Kalau omdong itu banyak omdong, omong doang tanpa dalil. Banyak itu santri-santri macam itu juga banyak omdong tok. Sejak saya di pesantren sama, yang omdong tok, celomat sana, celomat sini, tertawa. Tapi yang satunya pakai dalil. Dalil ini butuh keahlian di dalam membaca kitab. Coba satu aja argumen dalilnya dikeluarkan. No, tidak ada itu. Cuma omdong 100 kitab, 50 kitab. Loh, kalau cuma gitu semua santri bisa 1000 kitab lebih tinggi. Tuh. Jadi perdebatan ini non kualitas, tidak ada kualitas sama sekali. Sebab apa? Kami di jauh ini Malang Selatan mengikuti semua perkembangan yang berdasarkan dalil dan dikaji. Kiai Imad mengatakan ini kitab abad sekian dan kita santri-santri ikut meneliti dan mengikuti. Sedangkan dari pihak sebelah, dari Robito belum bisa menunjukkan kecuali hanya membaca satu kitab. Itu aja kitab yang mungkin dikarang oleh kelompok mereka. Rujukan-rujukan kitab ini harus diadu. Kalau ada jalan buntu, akhirnya kita memakai dalil ilmiah tes DNA. Itu pun sudah berkembang ke situ dan gagal total. Kalau bisa menunjukkan, jangankan saya, siapapun yang saya temui harus mengikuti kajian terbaru yang memang menunjukkan benar. Belum tentu para ulama terdahulu itu memang benar semua. Kita pada hari ini ilmu pengetahuan lebih terbuka secara logika lagi. Secara logika. Tidak perlu memaksakan diri. Kalau pidato Habib Rizik kemarin itu masih masuk akal. Masih masuk akal beliau berbicara begini. Peduli amat kalian mengakui saya cucu Nabi atau tidak peduli amat. Ini masih bagus ini, logikanya masuk. Peduli amat saya diakui jadi cucu Nabi, iya ndak iya itu Habib Rizik, bagus itu. Tapi yang masih mengaku saya ini cucu Nabi, kata siapa? Tes dulu, kalau ngaku loh ya. Kalau ndak ngaku seperti Habib-Habib terdahulu, Habib yang mulia-mulia, ya jempol 2. Yang masih ngaku-ngaku itu pun kata Habib Ba'agil itu adalah oknum Habib. Nah, coba kalau ada orang Habib yang mengatakan saya cucu Nabi, di dalam tubuh kita mengalir darah Rasul, itu kan oknum. Itu oknum. Kita diakui menjadi orang Islam aja udah bersyukur sekali oleh Allah. Apalagi diakui sebagai cucu Nabi. Dan sebagai catatan, kita tidak butuh pengakuan Anda. Orang-orang yang mengaku keturunan Rasul, oknum dia itu bukan Habib sebenarnya. Kalau Habib sebenarnya itu yang dulu-dulu tidak pernah saya adalah cucu Rasulullah. Kalau cucu Mbak Alawi itu baru betul. Karena kajian
keilmuan semakin lama semakin berkembang, logika akal waras ya, logika akal waras berkembang gitu loh. Yang menentang akan tersisihkan. Profesor Said Agil Siraj juga mengatakan, para habam yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi. Dimasalahkan Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Ahmad. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Perdebatan terkait nasab Ba'alawi ini harus dibahas secara ilmu pengetahuan, tidak usah debat panas, cengar-cengir ke sana kemari. Serius kita. Serius. Ajukan argumen. Pendapat. Mungkin ada kitab nasab baru dari kalian yang menunjukkan sesuai ketentuan dari pembuat tesis Kiai Imad. Tentu tidak bisa. Apalagi tes DNA diharamkan, itu justru lebih keluar dari akal sehat. Kalau bahasa di kampung saya itu santri kotok yang menggagalkan, yang mengharamkan tes DNA. Kotok apa? Ya wawasannya itu pendek, wawasannya pendek. Yang dibaca kitab aja. Dia kira ilmu pengetahuan umum itu salah semua, dia kira. Jadi perlu kita semua ini meluaskan wawasan, otaknya dibuka sedikit dan belajar bersama. Bila memang ada tesis yang lebih kuat dari Kiai Imad menunjukkan keabsahan Ba'alawi, saya juga tidak tinggal diam secara pribadi, pasti mengatakan tesis Kiai Imad lemah. Tapi kalau tidak ada argumen baru, ya memang itu palsu, tidak usah ngaku-ngaku lah. Perbaiki akhlak saja cukup. Termasuk para pembelanya. Jangan hanya berpangku tangan di situ. Satu, masalah kitab nasab selesaikan. Yang kedua, masalah tes DNA coba. Apa alasannya? Jangan alasan haram. Itu namanya akalnya pendek, wawasannya kurang. Yang ketiga, pemalsuan makam. Coba jelaskan kenapa mereka memalsukan makam. Yang kedua, membelokkan sejarah. Apa tujuannya membelokkan sejarah? Coba dibela itu juga. Kalau enggak, kalian ini memang serba palsu. Toko serba palsu. Palsu alias aspal. Semuanya. Nasab palsu. Tes DNA palsu. Memba'alawikan makam, ini juga memalsukan makam. Mengubah sejarah, ini juga palsu. Kenapa semua banyak kepalsuan di antara kalian? Kalau tidak ada motif kejahatan besar. Ini logika akal sehat ya. Kalau kalian memang akal sehat digunakan, bantah satu persatu sesuai dengan argumen yang masuk akal. Kalau lantas tes DNA haram, itu namanya akalnya yang kurang luas. Ya sulit. Apalagi cuma omong doang. Itu tidak usah debat lah, memalukan. Tidak usah debat, memalukan. Demikian sahabat muslim dimanapun berada. Semoga sahabat muslim dimanapun berada, logika akal sehatnya dipakai di dalam beragama. Jangan hanya melihat kitab, padahal banyak kitab yang dirubah loh. Banyak kitab yang dirubah. Banyak kitab yang dikarang oleh mereka sendiri, ceritakan sendiri. Kitab yang khusus mereka, hurufat yang tidak jelas. Ya itu memang khusus untuk mereka aja. Jangan secara umum disamakan. Ini berlangsung doktrin yang sudah berabad-abad ini ya. Makanya perlu perjuangan dalam jangka panjang.
Semoga Allah memberikan jalan terbaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.